Selamat pagi semuanya, Oma Alin dan PT Mopolo. Apa kabar pagi hari ini semuanya, saudara-saudaraku? Baik-baik ya? Oke. Oke. Kalau begitu, kita mau lanjutkan baca yang kemarin lah ya. Kita baca-baca tentang apa yang penting yang Tuhan sedang mau sampaikan sama orang semua di air salat ini ya. Oke, ini adalah yang ini dimana kita harus berjaga-jaga terus tentang pagi hari ini belajar tentang envy and kritik. Nah, itu dia. Criticism. Nah, itu dia. Kita mau belajar itu ya. Oke, mari kita lihat apa yang Mrs. White tulis. Kita translate dulu aja ya. Oke. Envy. Kita lagi mau belajar envy dulu ya. Apa sih itu envy? Saya envy itu apa sih, saya? Besarin aja ini. Besarin. Nah, itu. Apa itu? Kayak apa sih contoh iri hati itu kayak gimana? Jadi itu kita menyukai apa yang orang lain punya, yang kita nggak ada. Itu envy ya. Iri, itu iri ya, saudara-saudara. Jadi ketika orang lain dapat sesuatu dan kita nggak punya, itu envy. Nah, itu envy. Apa? Iri. Kalau cemburu apa sih? Cemburu itu apa yang ada punya di kita, punya juga di orang, tapi orang kita rasa lebih bagus. Oh, itu cemburu ya. Lebih bagus di orang lain dari kita, itu cemburu. Kalau envy adalah sesuatu yang kita nggak miliki, jadi kita nggak puas dengan apa yang kita punya, jadi kita iri dengan orang yang lain yang punya. Apakah Brother Alex setuju? Kalau menginginkan sesuatu. Ya, benar. Benar. Thank you. Oma Alin bagaimana? Oma, silakan. Menginginkan sesuatu yang bukan kita punya itu apa namanya? Kalau menginginkan sesuatu yang nggak kita punya, envy, Oma. Ini, iri. Oh, iya. Kalau cemburu itu sesuatu yang kita ada juga, tapi kita nggak puas dengan kita punya, kita juga suka mau sama kayak orang gitu loh. Tapi orang itu ada hal yang sama gitu, Om Alin ya. Oke, itu cemburu dan envy. Tapi yang kita bahas sekarang pagi ini adalah envy ya. Envy adalah bagaimana kita hari ini dipagari lagi dengan firman Tuhan dengan supaya kita nggak ada roh envy ya. Itu tujuan kita baca bacaan ini ya. Nah, oke. Mari kita baca lagi ya. Envy bukan hanya sesuatu sifat atau temper, ini kayak ini ya, watak gitu ya. Watak, tabiat itu lebih kayak ke temper ya. Watak yang menyimpang. Jadi apakah envy ini memang benar-benar nggak sesuai hukum kan? Hukum Tuhan kan? Gitu ya. Tetapi itu adalah sesuatu gangguan watak gitu ya. Jadi kalau kita sudah envy, watak kita udah, mental kita udah kayak terganggu gitu loh. Bahaya ya. Dan kalau kita envy, ini akan mengacaukan semua kita punya kemampuan yang harusnya jadi baik kan. Tapi muncullah ide-ide jahat yang dimana untuk mencapai keenvyan kita. Setuju kan, Oma Alin? Begitu? Bukan main ya. Gimana? Bro Alex dan Kak Yuli, apakah setuju begitu? Bisa lihat ini bahayanya envy, Mrs. White bilang. Udah gangguan mentalnya terganggu, dan itu akan membuat semua
kemampuan-kemampuan tubuh kita jadi kacau semua. Apakah mau kita punya roh seperti ini? Gangguan. Nah, itu dia. Pikiran. Nggak mau ya, berarti kita punya... Nggak mau nih. Mau ya? Bayangkan. Salah satu aja sifat itu bisa yang kita simpan-simpan itu bisa mempengaruhi kita punya tubuh. Apakah Brother Alex dia punya psychosomatic disease ya itu ya? Iya, penyakit yang ditimbulkan oleh pikiran, stres. Nah, itu ya. Dan salah satu penyakit bisa juga ditimbulkan dari envy. Kalau kita mau sesuatu yang kita nggak punya ada di orang lain, kita nggak puas dengan apa yang ada di kita, ya itu dia. Tapi kalau misalnya, sister lah sama cemburu. Misalnya itu termasuk iri atau apa? Kalau ada orang punya barang, ya kan? Terus tapi kita kepingin juga, akhirnya kita beli, itu termasuk iri. Itu iri nggak sih? Bro, kita udah punya barangnya toh, kita beli juga toh. Iri yang menghasilkan cemburu. Kalau kita punya motivasi dari ada itu cemburu, kalau nggak ada iri. Tapi dia perlu barang itu juga. Misalnya jadi beli apa gitu kan, bagus ya, kegunaannya bagus, pengen aja sih kalau orang mau pengen orang itu beli juga, tapi motivasinya dulu iri. Apa mah iri pengen juga gitu kan, pengen juga ada gitu, tapi dia nggak ada jadi pengen gitu kan, kayak lihat orang punya sesuatu. Tapi dia perlu, berarti gini loh, mungkin membeli sesuatu yang kita lihat orang punya, terus kita melihat, oh ini sesuai dengan kebutuhan kita, nggak masalah. Jadi motif kembali, oh kebutuhan, memang dibutuhkan gitu. Jadi memang kita diajarkan untuk membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita, tapi kebutuhan. Jadi sebelum kita beli kan kita pikir, kita butuhkan itu enggak. Jadi kadang, nah kalau mungkin iri ini kan nggak mau disaingi lah istilahnya ya. Iya, iri itu kayak nggak mau disaingi gitu. Itu kalau yang jadi kalau misalnya contohnya kan negatif, ya iri negatif. Kalau misalnya contoh, tetangga udah punya mobil, kita mau beli mobil yang lebih bagus lagi, nah itu udah iri. Kita belum punya mobil, kita mau punya mobil lebih bagus dari dia, nah itu udah iri. Kalau cemburu tuh misalnya, mobilnya sama gitu kan, siapa dia bisa beli mobil kan, padahal begini-begini, itu sifat cemburu gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Nah tergantung kalau misalnya, lihat mama kan, mama butuh lagi ada minyak putih, ini lagi dingin-dingin, tubuh kita lagi butuh hangat-hangat, beli minyak putih lah. Nah, itu kan motifnya, toh, Mah? Yeah. Nah, itu dia, kembali lagi. Apakah yang di Zoom bisa ikuti pembicaraan di Sonder? Bisa ya, Om Alin? Om Jeffrey? Bisa. Oke, thank you. Bisa. Nah, lalu dia bilang gini kan, dan envy ini dimulai dari setan. Waduh. Ya, Itin? Membuat kemampuan tubuh itu jadi lemah semua. Mengacau, jadi kacau. Disorder. Disorder itu harusnya ordernya ABC jadi CBA. Contohnya. Nah, udah ya. Nah, sorry ya saudara-saudara, tadi ada ngomong dengan Kokore. Nah, jadi ini envy ini dimulai dari setan, ya. Itu dia. Jadi kalau kita envy punya rohnya siapa, saudara-saudara? Setan, itu dia. Apa yang ya Idin? Itu. Setan itu yang jadi saya. Aha, itu dia. I want to be the most high, kan? Betul. Sorry. Ini envy ini yang kuning ya. Saya kasih kuning. Nah, lalu dia bilang, apa yang dia inginkan sih? Dia inginkan menjadi yang pertama di dalam kerajaan surga. Ini dia. Jadi nggak mau disaingi ya. Itu dia.
Dan karena dia nggak bisa dapatkan semua kekuasaan dan apa yang dia cari, karena agendanya nggak bisa terpenuhi, ya, dia akhirnya memberontak terhadap pemerintahan surga. Jadi apakah kalau desire kita, keinginan kita nggak dikontrol bawah Roh Kudus, apakah kita akan memberontak terhadap Tuhan? Betul kan Kak Yuli? Brother Alex, Om Daniel? Kalau kita punya desire ini, keinginan, ya, nggak di bawah kontrol, kita di bawah kontrol daging, ujung-ujungnya akan sama, kita akan memberontak terhadap Tuhan punya pemerintahan. Itu dia. Lalu nggak cuman dia ingin menjadi yang pertama di surga, ya, dia bukan cuma envy sama siapa? Sama Tuhan Yesus, kita tahu kan ceritanya. Dia envy juga sama Adam dan Hawa, bukan main nggak Oma? Ini benih kalau kita dipelihara akan envy sama semua orang, Om Alin. Bisa lihat nggak Om Alin? Jadi ya. Dan dia mencobai mereka untuk berdosa, dan akhirnya mereka semua jatuh dan mengacaukan ya, kejatuhan ya, menjatuhkan mereka dan seluruh umat manusia semua akhirnya jatuh di dalam dosa. Ya. Karena dia Adam dan Hawa memiliki tempat yang dulunya tadinya dia miliki, sekarang dia nggak miliki. Dulu kan dia di surga, dibuang kan? Waduh, dia envy sekali. Aduh, itu posisinya enak sekali. Apakah dia envy lagi, Tin? Menginginkan sesuatu yang nggak dia miliki lagi, betul nggak? Oh, kalau saya mau, kamu posisinya sama-sama saya, ya itu dia. Jadi kalau dibilang envy ini kayak sour grape ya. Make sure orang nggak bisa jadi nggak bisa jadi yang baik, harus posisinya sama-sama saya. Kalau saya nggak bisa jadi itu, paling enggak dia harus jadi sama-sama saya. Nah, lihat itu envy semua. Karena dia kan diizinkan Tuhan, Itin, untuk menggoda, untuk membuktikan bahwa pemerintahan Tuhan itu adil. Kan kalau great kontroversinya kan antara Tuhan dan setan, toh? Dan Adam dan Hawa, kalau misalnya ada dua masalah antara dua orang, harus ada pihak ketiga kan, yang nggak ada hubungannya dengan. Jadi gini, kalau di mana? Kalau di pengadilan itu ada antara dua yang bermasalah, harus ada juri namanya. Harus ada juri. Juri ini adalah orang-orang yang nggak bersangkut paut dengan masalah dua orang ini, yang menentukan yang benar mana, yang salah mana gitu. Nah, apakah bisa malaikat jadi jurinya? Nggak bisa, karena malaikat pun masih bingung, ini mana yang benar? Banyak simpatisan kan? Yang benar Tuhan atau setan? Tuduhan setan, pemerintahan Tuhan nggak adil. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ciptakan ciptaan yang nggak ada hubungan dengan malaikat, dan juga nggak ada hubungan dengan ketuhanan karena dia manusia, yang memang nggak ada sangkut pautannya dengan pemberontakan malaikat dulu itu. Nah, jadi Adam dan Hawa diciptakan dan dia diuji, dan yang uji kan cuma bisa setan itu. Tuhan nggak bisa menggoda. Gitu. Jadi dibuktikan Adam dan Hawa, bisa nggak Adam dan Hawa ini menurut sama perintah Tuhan. Itu dia. Membuktikan bahwa hukum Tuhan tuh bisa dituruti. Nah, setan goda kan, kamu nggak apa-apa makan, ternyata jatuh. Dan fungsi probation kita sekarang bukankah untuk menurut itu. Itu dia. Ya. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Thank you. Thank you Itinda bertanya ya. Jadi saudara-saudara bisa lihat nggak, kita ini juri ya. Juri itu yang menentukan siapa yang benar dan salah ya. Itu dia. Jadi kalau kita sekarang berdosa, apakah kita bilang yang benar siapa Itin? Itu dia. Tapi kalau kita nggak mau layani kita punya dosa dan daging ini,
kita bilang Tuhanlah yang benar. Itu dia. Ya. Mhm. Betul. Setan yang menang. Tapi langsung Tuhan tebus. Enggak, belum selesai kan, Itin? Tuhan tebus lagi, kasih dua ke probation kedua kan? Sepertiga aja kan yang keluar kan, Itin? Yang lain masih bingung gitu loh. Ini yang mana sih yang benar? Ih, Adam dan Hawa ikut, tapi kan belum selesai kontroversinya. Tuhan mati lagi kan? Tuhan mati buat manusia, kasih probation lagi untuk buktikan ada nggak yang bisa menurut, untuk buktikan tuduhan setan salah. Itu cuman fungsi kita diciptakan cuman itu loh, Itin. Untuk mempertahankan bahwa hukum Tuhan itu bisa dituruti. Selain itu bukan fungsi tujuan hidup kita. Itin bisa lihat nggak itu? Kenapa Itin lahir ke dunia ini cuman itu. Untuk buktikan sama seperti Adam dan Hawa dulu diciptakan, untuk buktikan memang kalau Tuhan bilang saya bisa menurut. Tapi gagal kan? Ditebus toh? Pas sudah ditebus, kasih probation kedua. Nah, banyak orang yang nggak tahu fungsi probation yang kedua dari Adam ini dan probation pertama kita loh. Itu dia. Dengan melanggar. Itu dia. Dan fungsi tidak mengulangi lagi. Yang kegagalannya Adam dan Hawa tidak ulang. Karena fungsi probation ini cuman apa, Mak? Yang dulu diberikan Adam dan Hawa cuman buktikan kalau hukum Tuhan bisa dituruti. Tapi Adam dan Hawa gagal kan waktu itu karena tertipu kan. Nah, sekarang dicoba kalau pikirannya terbuka tentang kasih Tuhan semua masih bisa nggak menurut. Nah, itu dia. Loh, masih bisa nggak menurut? Oh, tidak. Nah, itu dia. Kalau nggak tertipu masih bisa nggak? Nah, itu dia. Jadi ada orang-orang yang memang terbuka dengan kasih Tuhan, itu nggak akan pilih untuk nggak akan pilih untuk nggak menurut sama Tuhan. Oleh karena itu kita sekarang dibuka terus tentang kasih Tuhan, kebaikannya, supaya kita tahu ini fungsi probation ini bukan untuk menyenangkan Itin, bukan untuk menyenangkan Mama, untuk senangkan Tuhan, yang mana fungsi Adam dan Hawa, kita punya bapak dan ibu pertama itu diciptakan untuk buktikan bahwa setan salah, yang benar adalah Tuhan. Ya, itu. Oke, bagaimana? Bisa semuanya? Apakah bisa ikuti pertanyaannya Itin tadi? Om Jeffrey dan keluarga di Mopolo bisa? Bisa, Gaby. Oke, mantap. Nah, mari kita lihat. Orang yang envy ini akan menutup matanya sama orang-orang menutup matanya kepada kualitas yang baik dan perlakuan yang mulia dari orang lain. Jadi mau betapa baiknya kalau dia ada sesuatu yang dia nggak ada, orang misalnya ya Oma Alin ya sama Gaidi. Wah, kita sudah lihat, aduh aku nggak punya apa yang Oma Alin punya nih, gitu kan. Semua kebaikan Oma Alin ketutup semua. Bisa lihat itu Oma Alin. Kalau orang sudah envy. Jadi misalnya aku sama Oma Alin kan. Aku envy sama Oma Alin. Karena Oma Alin punya sesuatu yang aku nggak ada. Kalau aku udah envy sama Oma Alin, semua kebaikan sama Oma Alin punya ketutup semua. Pokoknya Oma Alin jahat buat aku. Aku nggak suka sama Oma Alin. Penilaian kita sama orang lain ketutup mata kita sama kebaikan yang kayak setan kan Oma Alin. Ketika dia envy sama Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus ketutup semua? Padahal dia pencipta Oma Alin. Betul kan? Iya, kalau peribahasa yang paling cepat dimengerti adalah apa? Kacang lupa kulit itu. Betul. Itu gara-gara envy, ya, gara-gara envy. Bahaya loh ini. Bahaya sekali. Jadi kita nilai, aduh, besai ini orang, nah itu dia. Atau enggak yang bisa dilihat kalau Tuhan nggak ada cacatnya kan? Tapi dibuat-buat cacatnya sama manusia, sama setan. Kalau kita, waduh, pokoknya yang diingat yang kesalahannya semua. Nah, itu dia. Ya. Karena envy, sudah ada roh envy ini. Ya. Nah, lalu dia bilang, nah, orang-orang yang envy, rohnya adalah selalu siap sedia. Aku belum translate ya ini, tunggu ya. Sedia, ready. Bukan ready untuk Yesus coming ya, Itin. Bukan ready Jesus coming, tapi ready apa? Orang yang envy
akan selalu siap untuk meremehkan dan salah menggambarkan apa yang baik. Bisa lihat itu saudara-saudara? Kalau orang sudah envy, bisa menilai, betul. Mensalah artikan, ya, misrepresent itu apa yang baik, ya. Itu dia. Jadi kalau Oma Alin buat begini yang sini, saya salah artikan motifnya Oma Alin semua. Itu karena ada sesuatu apa yang Oma Alin miliki, tapi JD nggak punya. Bisa lihat itu? Semua kata-katanya Oma Alin yang baik, aku salah artikan ini. Dia begini. Bisa lihat ini nggak jahat banget nggak envy ini. Nggak ada baiknya lagi. Nggak ada baiknya. Ini dia. Ya. Nih, ini ya. Orang bisa mengaku dan meninggalkan kesalahan yang lain. Ini ya. Tetapi hanya sedikit pengharapan kalau orang itu sudah envy. Bisa lihat? Ini Mrs. White yang tulis loh. Kalau orang sudah ada roh, saya nggak miliki apa yang dia miliki, kok saya nggak bisa kayak dia, kok dia nggak gini, ini. Dia bilang, kalau kesalahan yang lain dibilang, masih bisa dikonfes dan ditinggalkan, lebih banyak pengharapannya dibanding envy ini. Bahaya nggak? Jangan pernah main-main untuk kita ada roh-roh, aduh kenapa dia begini, kita aduh senang ya, jangan pernah kita take time untuk mengambil waktu untuk memikirkan hal itu. Betul, Kak Brother Alex? Iya, betul. Jadi, ya. Little hope untuk orang-orang yang envy. Bahaya loh. Karena envy itu, orang-orang yang envy selalu memikirkan dia yang benar atau dia yang lebih tinggi. Bisa lihat ini. Lebih unggul. Aku yang benar, kamu enggak, kamu ini. Nah, ini dia. Ini orang yang envy semua. Dan kalau orang envy nggak pernah akan mau mengkonfes apapun kalau dia salah. Bukan, sorry ya, aku nggak bacanya salah. Concession apa concession? Coba ya, sorry. Aku kira confession. Pengakuan juga, say. Concession ini. Kalau pengakuan juga mengakui itu dia, sama kayak confession tapi concession ya, Inggris banyak artinya ya. Jadi pride ini nggak mau mengakuinya ya ini dia. Lalu dia bilang, jika ada sesuatu, ada upaya untuk meyakinkan seseorang untuk bahwa dia ini udah salah, gitu kan? Ternyata kamu nih sudah menginginkan sesuatu loh, yang salah loh. Ini roh ini nggak benar, gitu kan? Lalu dia bilang apa? Dia akan lebih bitter lagi kepada objek yang menjadi hasratnya. Kenapa kamu tegur-tegur gitu? Dan dia semakin nggak bisa disembuhkan. Bahaya nggak ini? Kalau mau coba tegur-tegur dosa orang yang sudah envy dan selalu dipelihara-pelihara, pas dicoba di-convince dia punya envy-nya, dosa envy-nya, bahwa kamu sudah melakukan sesuatu yang kamu pingin, apa yang kamu nggak miliki, dia akan lebih bitter terhadap objek yang menjadi dia punya keinginan. Dan akan menjadi tetap aja, dibilang, nggak bisa disembuhkan. Waduh, Mama gimana, Ma? Itin gimana? Itin mau suka simpan-simpan envy? Itu dia. Envy sama cemburu ini loh ya, saudaraan ya. Setan tanamkan dari anak-anak. Betul. Betul sekali. Bisa langsung bertumbuh, makanya orang tua harus membimbing anak-anak. Kalau orang tua sudah lihat anaknya ada kepingin sesuatu
yang dia lihat dari temannya itu harus dijelasin untuk apa, butuhnya apa, diperlukan enggak. Karena kalau enggak dituruti, nggak ada pedangan, bukan iri di anak itu sampai dia dewasa, sampai dia tua di bawah. Setan luar biasa ya. Ini kan salah satu, ini kan roh persaingan, ini envy ini. Oh, saya mau, kenapa dia nggak begini? Kenapa dia lebih perhatian dari sama orang ini, aku enggak? Itu semua rohnya udah jadi satu. Oma Alin, apakah sekarang lebih jelas suaranya, Oma? Halo, Oma? Coba Mama bicara. Lin, jelas Lin? Udah, Mak, tadi kecil. Ya, oh iya. Okay, ini sudah pakai webcam, tadi pakai laptop aja, Om Alin, sorry ya. Jelas. Jelas ya, puji Tuhan Om Jeffrey ini ya. Ya, jadi saudara-saudara, ini roh-roh ini kalau mau kita masuk kerajaan surga memang harus di-delay, dan kalau dicoba setan untuk melayani, stop it setan. Kamu punya, karena kamu punya sifat, kamu dilempar dilempar keluar dari surga, ya. Dan dunialah yang terima kamu punya benih, dan semua orang sekarang sedang terancam kebinasaan, dan saya nggak ada rencana untuk binasa sama-sama kamu. Bisa ya, saudara-saudara? Udah, kalau kita lihat betapa incurable-nya, apakah kalau nggak bisa disembuhkan, Kak Yuli mau main-main dengan envy nggak, Kak Yuli? Nggak mau sih, surga lebih bagus daripada keinginan dunia. Itu dia, betul ya. Ya. Oke. Ya, Kak. Oma, silakan. Kalau begini, kok saya ini ya, kok dia bisa kok dia bisa menurut ya dalam hal itu, kok saya nggak bisa, itu apa itu? Apakah, jadi Oma Alin kalau misalnya itu kata Kokore kerinduan ya. Kalau menurut aku sih itu adalah sesuatu kayak apa ya? Kayak dorongan kan Oma Alin yang ada, motivasi yang aduh, saya kok gini terus ya gitu kan Oma Alin, kadang-kadang kan. Kok saya gini terus, saya harus bangkit. Nah, itu kebangunan lah yang timbul gitu Oma Alin. Tapi kalau misalnya bukan itu envy. Bukan. Be like Jesus gitu. Itu apalagi menurutnya kayak Yesus ya, Om Alin, itu harus selalu dikembangkan gitu. Ya, jadi. Tapi kalau udah mulai ini, aduh, ya apa kayak misalnya ya, contohnya, kenapa cuma kalau misalnya, aduh kok dia bisa menurut, kok aku enggak gitu loh. Aku pengen juga ini harus bisa juga, nah gitu loh. Menyemangati lihat kebaikan orang buat kita semangat, kita menyadari, introspeksi diri, ya dong. Tapi yang ada salah, yang kalau dia baik, saya juga mau baik supaya aku lebih baik dari dia. Nah itu sudah salah, Atau enggak? Motif lah, yang penting motif kita. Motif kita memang mau kayak Yesus kan, Om Ali, gitu dia. Iya. Berarti kebaikan orang itu sudah menjadi terang kita kalau kita tergerak, Lin. Kita kalau sudah tergerak dari sikap-sikap yang orang itu lakukan, dia lakukan dengan sesuai dengan firman Tuhan ya. Itu kalau sampai kita tergerak itu berarti terangnya sudah menyinari kita. Bukan terangnya yang dia buat, terang Yesus lah yang sudah hidup di dalam dirinya itu sudah menerangi kita. Jadi kita harus Tuhan ya, kalau kita menyadari kenapa ya orang itu bisa selalu ngomongnya sopan, ngomongnya ini, ngomongnya itu, kelakuannya kok baik sama orang begini, itu berarti Roh Kudus sedang bekerja loh itu. Tinggal kita aja untuk menanggapi bisikan Roh Kudus itu. Kita merasa itu teguran buat kita sehingga kita bisa merubah karakter kita yang nggak baik, yang dimana ditegur oleh apa yang sudah dilakukan orang yang melakukan kebaikan itu yang kita lihat, ya toh. Tapi bukan memuja orangnya ya. Makanya kita nih sekarang jangan sekali-sekali memuja orang loh. Orang yang dipuja itu rasanya dia ngomong puji Tuhan, tapi sungguh-sungguh terganggu.
Karena kelemahan manusia di situ. Begitu, oh bagus ya kamu, aduh luar biasa, ini itu nggak bisa. Kita jangan keluarkan kata-kata seperti itu. Kasihan. Kasihan, itu sangat melemahkan. Walaupun kita lihat dia kuat, tapi itu sangat melemahkan juga. Karena setan itu jadi dia pikir dia, oh aku sudah mantap nih. Nah itu yang ditakuti itu. Jadi pada akhirnya waktu digoda jatuh. Iya, ujung-ujungnya kan itu nanti sombong rohani. Iya, jadi sombong. Semua kalau kita ingat semua punya karakter Kristus kan, makanya harus memang puji Tuhan, no? Jadi ya. Bahaya ya ini envy ini ya. Envy ini kalau yang nggak benar kan gini kan, memang cuman dia yang bisa bawa Bible study. Nah itu kan udah roh-roh envy kan? Iya. Jadi roh-roh envy. Oh, cuman kita yang bisa ngomong, cuman ini, itu sudah mulai, no? Itu dia. Ya? Nah, ini dia ya. Jadi kalau pas ditanya, kamu kayaknya udah cemburu, sayangnya enggak begitu, aduh sudah. Karena dia akan selalu tutupi, dia punya keinginan yang, kok kamu begini, kok saya punya begini, kok kamu memiliki sesuatu yang nggak saya miliki, nah itu dia. Dan waktu diungkapkan nggak terbuka, saya nggak rasa gitu, nah ini dia. Dan itu makin bitter dan akhirnya incurable ya. Lalu dia bilang, orang-orang yang envy akan menyebarkan racun kemanapun dia pergi. Aduh, gimana saudara-saudara? Lalu dia bilang, lalu membuat teman-temannya jadi terasing juga. Ya? Apakah sepertiga malaikat jadinya terasing, Om Alin? Dari surga, ya kan? Dan akhirnya mengobarkan kebencian. Jadi orang sepertiga malaikat yang nggak ada urusannya jadi benci semua sama Tuhan Yesus. Bayangin, ini gara-gara envious man-nya cuma satu. Bayangkan ya, malaikat kok ada. Maksudnya dorang kan di atas dorang kok sudah ada cemburu gitu. Ya. Makanya ini mystery of iniquity kan, Om Alin, nggak tahu datangnya dari mana. Dan mereka karena dari setan. Betul. Ya. Lalu dia bilang, orang-orang yang envy akan selalu cari dia yang baik, dia yang terbesar, ya. Dan bukan melakukan hal-hal yang mana heroik ini apa ya? Coba. Gini ya. Bukannya malah menjadi seperti pahlawan gitu loh ya. Ya. Mau berkorban gitu ya, enggak kayak gitu. Dengan usaha-usaha yang menyangkal diri untuk mencapai tujuan kesempurnaan dirinya sendiri. Enggak. Dia anggap dia sudah best, dia udah great. Nah, itu dia. Ya. Tetapi dia berdiri di mana dia ada dan dia akan di mana dia berdiri, caranya dia selalu bikin orang lain punya usaha jadi kurang. Jadi supaya dia jadi tinggi, dia jelekkan orang lain. Bisa nggak? Iya, mengerti. Orang envy ini. Iya. Ya, kayak setan kan? Supaya dia jadi ada ini, dia jelekkan siapa? Tuhan Yesus. Iya, orang lain. Ini dia. Dia nggak mau, aduh saya mau perbaiki diri saya supaya nggak gitu. Dia gimana caranya? Saya baik ini. Dengan apa? Untuk tunjukkan, nih lihat ini, orang yang ini satu. Dia, iya kamu memang benar. Nah, gitu ya. Ini sudah kena, semua orang yang itu sudah ke diffuse poison dari envious man. Membangkitkan benci dan pemberontakan sama Tuhan loh, pencipta. Saudara-saudara, ayo kita berhati-hati berjuang dan berjaga-jaga doa untuk tutup kita punya pintu hati dari roh-roh envy ini. Ya. Apapun itu. Ya. Kita lanjut lagi ya. Memang benih ini memang benar-benar diturunkan ya, jatuh ke manusia karena
kita sering lihat ini baru kemarin kita lihat tapi cucu kan ini kalau kan mereka kalau lagi main-main apalagi si Bota ini ya, orangnya cemburuan sekali. Kali ini mau deket-dekat itu mau cium dia marah langsung dia cepat-cepat datang mau cium juga kalau Lini mau datang. Itu anak juga dorang belum ngerti ini apa namanya. Tapi sudah ada loh di dorang. Jadi ya sudah ada roh persaingan itu sudah. Ini kan bersaing envy kan mau jadi, saya mau lebih baik ini tapi nggak bisa ya Om Alin. Itu roh-roh yang apa namanya? Itu kok ada di anak-anak kecil ya, tapi mereka kan belum dihitung dosa itu kan. Betul. Gitu ya. Itulah namanya jahatnya dosa, Lin. Iya, anak kecil pun sudah kayak kelihatan benihnya kan. Makanya itu harus diarahkan, Lin. Iya. Jadi sama-sama Oma juga sayang Ipop. Iya, kita suka bilang begitu. Sayang Lini, gitu. Jadi harus diarahkan. Jadi ditaburi dengan hal-hal yang positif toh. Sehingga dia timbul iri yang sebenarnya nggak ada di dirinya timbul. Biasanya ini sudah tanam itu bisa mati. Biasanya ini kayak gini mah. Biasanya ini anak-anak bisa jadi kayak gini karena orang tuanya gini kadang-kadang. Kita mau lebih sayang Pak ini, diganggu-ganggu itu. Jadi roh-roh misalnya roh dipancing. Dipancing anak-anak kan sebenarnya nggak tahu kan roh-roh begitu. Kenapa dia gini? Kita mau lebih sayang Pak Ade. Ya, kayak kita orang tua kan kadang-kadang kan bercanda aja kan Om Alin. Dengan kita ngomong-ngomong gitu anak-anak, waduh, aku nggak mau ketinggalan. Nah, roh persaingannya timbul kan. Apalagi kalau udah ada kakak adik kan. Kalau anak tunggal kan, kalau anak tunggal mungkin dia punya egois, tapi kalau ada yang datang atau dari luar kan. Tapi kalau kakak adik, memang persaingannya berdua. Karena orang tuanya kadang-kadang baterek gitu kan, ganggu-ganggu kan lucu gitu. Aduh nangis, gitu kan. Jadinya ada lagi begini, kadang-kadang orang tua punya anak dua. Nah, anak dua ini sifatnya beda. Ada satu menurut, ada satu yang bandel. Nah, di situ membuat itu juga adik kakak jadi iri. Karena apa? Kamu nggak menurut. Ini menurut kasih, yang menurut kasih, yang ini. Terus habis itu ngomong gini, lihat nih, kamu nggak menurut kayak ini. Lihat ini, dibedakan. Dibedakan itu nggak boleh. Bedakan. Kamu itu nggak nurut, lihat tuh adik kamu. Waduh, mulai dia. Iya. Ya kan, Amalin? Akhirnya timbul. Betul itu. Aduh. Kadang kita juga seperti itu, kadang coba lihat mana ini adik ini muncul, lihat kakak sana, begitu kan, benar. Memang ya. Jadi harus ngomong positif ya. Selalu nggak bisa kalau negatif itu kan. Memang makanya child guidance itu memang dibutuhkan untuk dibaca oleh orang-orang yang ada anak-anak. Kan sudah masuk juga ke orang tua ya. Karena kan anak-anak itu kan dibilang kayak kertas polos yang kamu isi. Jadi kalau anak-anak keluar begitu pasti dari orang tuanya. Nggak mungkin dia dapat dari mana. Mungkin dari janin. Iya betul. Dari janin juga ya, ibunya kalau itu ya. Iya. Kayak idam-idam. Mempengaruhi kecenderungan, tapi tetap anak itu juga dirangsang oleh lingkungan. Sama ini juga salah satunya, misalnya contohnya kayak kalau misalnya anak ini kayak kalau misalnya nangis dikasih, ya itu udah merasakan apa yang aku mau aku harus dapat. Nah itu nangis juga gitu. Contohnya kan kalau baby yang di ini kan kalau misalnya kayak pokoknya kalau nangis minta sesuatu dibujuk atau apa, nah itu dia. Salah dibujuk. Terus memang faktor-faktornya banyak Om Alin ya. Itu kan natural propensity yang dilayani. Iya, betul. Dari anak-anak. Dari dipekanya dilihat. Dia nggak ngerti tata bahasa, tapi karena dia melihat itulah yang merasa, perasaan. Ya. Makanya anak kalau sendiri menangis kan. Siapa yang sendiri menangis? Terima kasih Oma masukan dan sharingnya ya tentang Ipop dan ini.
Puji Tuhan. Oke, mari kita lihat ya. Jadi ini tentang orang envy ya. Kita lanjut lagi. Lidah-lidah yang suka mischief ini, tunggu ya. Kok kenakalan. Suka onar ya. Kalau dibilang mischief ini suka merusak, tukang onar, kejailan, nakal, jahat gitu ya. Aduh. Jadi lidah yang suka kejahatan dan suka berbilang gini, lapor aja nanti saya lapor balik. Pernah ini nggak? Laporin aja nanti aku laporin kamu juga. Gimana Om Ali? Ini kayak naik banding ini. Kalau orang dewasa ini kayak mau baku naik banding. Nantang gitu. Ya, menantang. Ya. Kamu bilang, saya bilang lagi, saya report ini kamu lagi. Nah, itu dia. Ini envy semua, lidah orang envy, ya. Ya. Lalu dia bilang, itu dinyatakan oleh Rasul Yakobus, itu akan dibakar di api neraka. Dan itu akan membuat menyebarkan api-api di setiap sisinya. Ini dia. Peduli apa orang-orang yang suka gosip untuk mencemparkan nama orang baik yang nggak bersalah, nggak peduli sama sekali. Ini gara-gara cuman orang envy, ya. Dia nggak akan, he will not say this. Dia, ya itu. Itu yang report and I will report it itu apa? Jadi kalau kamu apa namanya? Kayak maksudnya kayak misalnya contohnya Itin sama Ucok ya. Iya itu alami. Nah, contohnya ya Itin sama Ucok toh baku salah lah. Oh, nanti kita lapor Pak Mice gitu contohnya kan. Terus Ucok langsung bilang, "Oh, tak laporin juga kamu sama Mice." Nah, itu dia. Tak bilang Ngana juga punya kelemahan. Nah, ini dia no. Itu karena itu roh-roh envy Itin. Nah, pokoknya Itin yang persaingan apa itu semua roh envy nih. Ya sayang, ya. Harusnya bagaimana dong? Apanya? Kalau orang tak lapor mana? Lapor juga. Atau gimana? Bilang aja kan, kalau misalnya kamu lapor, lapor, misalnya laporkan Ini aja. lapor satu kesalahan. Itu artinya dia lagi menyimpan kesalahan yang tidak dilaporkan. Begitu satu mengungkit lapor, kamu tak laporkan. Nah, di situ mereka dua-dua lagi menyimpan kesalahannya masing-masing. Jadi menutupi apa? Kesalahan. Jadi kalau kamu nggak mau dilapor, jangan lapor. Nah, gini, kalau ada sesuatu misalnya kayak adiknya melakukan satu kesalahan, kakaknya masih nasihat, jangan begitu. Adiknya ngomong, aku bang ini. Nah, itu berarti kan sudah ada solusi toh. Nah, itu harus disampaikan kepada orang tua. Lapor itu namanya? Tak laporin loh ya. Ngomong sama orang tua tuh minta solusi. Dilapor kan namanya. Tapi pada saat itu jangan disimpan sudah lama. Begitu nanti yang satu juga jengkel, tak laporin kamu ya tak laporin. Nah, itu jadi pertengkaran akhirnya. Jadi makanya kita harus belajar setiap masalah harus diselesaikan. Itu aja. Kalau setiap masalah sudah diselesaikan itu enak. Jadi kalau lihat dari dia punya alur cerita ini gara-gara lidah yang salah ini. Ya. Jadi kata lapor ini jadi salah. Sebenarnya lapor ini ada baiknya, ada jahatnya. Ya. Jadi tergantung dari lidah kita ya. Tujuan kita melapor apa? Dan lapor sama orang yang seperti apa juga. Yang lebih tua, jangan lapor. Kalau kita lapor untuk perbaikan bagus. Tapi kalau kita lapor supaya dihukum, itu salah. Supaya orang juga punya roh yang sama kayak kita, nah itu yang salah. Itu dia nggak bisa. Tapi kalau kita lapor, misalnya kita mau cari solusi, ini caranya gimana? Nah itu dia. Ya, itu ini ya, mau cari kalau kata cara. Bubbling itu coba lihat Bubbling. Bubbling itu yang melapor. Ya, memoceh. Yang kalau dia bukan Bubbling. Confusion. Kalau dia kasih ayat-ayat, dia bilang ini harusnya enggak begini, dia reproof rebuke and rebuke and reproof, itu bukan Bubbling. Jadi memang
Makanya dari kita punya gaya pun sebenarnya sudah menunjukkan kita punya cara, itu sudah menunjukkan kita siapa. Dari kita babbling itu. Mengoceh itu kan hal-hal yang udah enggak bagus kan. Dan lapor itu dia punya kayak tujuannya. Tapi dari omongannya sudah kelihatan nih punya hatinya itu sudah gimana nih. Lidah ini kan ujungnya hati gitu. Halo, Cek. Ya, Kak Yuli, silakan. Turun. Kalau begini, kalau umpamanya kutipan, dia mengungkapkan kita, lalu kita salah interpretasi, dibilang lapor. Padahal ini kita baca kutipan. Itu juga termasuk bukan lapor kan? Karena itu kan kita baca kutipan. Lalu kalau macam kutipan itu menyinggung saya, lalu saya bilang orang melapor saya berdosa. Itu juga salah karena itu bukan melapor. Cuman baca kutipan. Aduh. Iya. Ini sama kayak ini Kak Yuli sih, dia punya ini adalah kayak aduh, kamu pentung-pentung saya terus gitu kan, padahal cuma baca-baca Alkitab Rondobuat. Kayak gini juga kan, kita nggak lagi ngomongin orang-orang apa, saya ini cuma lagi lanjutan buku yang dari ini kan, kita nggak lagi ngomongin, ya kan Kak Yuli? Tapi kalau misalnya orang yang lagi punya envy, aduh ini kayaknya misalnya mama lah, lagi envy, apakah, wih ini lagi ngomongin saya nih kayaknya, atau gimana kan Kak Yuli? Jadi orang yang simpan-simpan akan lebih peka sekali. Artinya kamu ada begitu aja Kak Yuli. Lah, artinya. Kalau misalnya orang sampai misalnya kalau misalnya kamu lapor-lapor, oh artinya kamu gitu dong. Kamu sadar dong, kamu begitu, bertobat lah begitu. Kalau misalnya kamu nggak rasa begitu, kamu itu bukan untuk kamu atau gimana, kamu nggak akan tersinggung kan Kak Yuli? Nah, itu dia. Iya, jadi kalau orang yang tersinggung dengan bacaan-bacaan kayak gini, artinya kamu lagi simpan envy gitu aja. Artinya kamu lagi, apa yang kita baca ini sebenarnya kamu punya sikapnya, itu aja. Kita nggak bisa turunkan standar lebih dari itu. Karena kita lagi baca firman Tuhan kan, untuk diri kita sendiri, supaya kita jaga kan, Kak Yuli. Kita nggak mau kayak gitu lah. Iya. Umpamanya begini, Cek ya. Kutipan itu bilang rumahmu kotor, kau harus bersihkan karena nanti ada iblis dalam rumah toh. Umpamanya itu datang ke saya. Pas saya tersentuh, saya harus berubah dong. Kalau memang saya merasa itu untuk saya harus berubah. Iya betul ya, saya ini tukang tidak bersih atau apa begitu, saya harus berubah dong. Bukan saya balik mau orang bahwa dia bicara saya atau tidak bisa begitu. Berarti kita salah harus stop begitu. Betul. Iya. Kita harus stop begitu, Kak Yuli. Harus stop punya roh yang seperti itu, karena kalau masih kita hidup, apakah lebih baik daripada kita mati? Kalau kita masih hidup dan dengar teguran, apakah puji Tuhan sekali, Kak Yuli? Itu Gedi pribadi sih. Gedi pribadi kayak gitu. Kalau dengar ini sayang sekali nih. Dan kita pribadi kalau sudah belajar firman Tuhan, kita udah fokus, kita nggak mau pikir orang lain. Ini for saya, gitu. Kita selalu fokus. Kadang-kadang mama kan kadang-kadang ngomong gini kan, wah ini lagi ada masalah apa nih gitu, kok bahas nih, stop mah, nggak usah, ini buat kita selalu gituin, nggak usah pikir-pikir apa, ini buat kita supaya kita dijaga. Kalau Tuhan sudah diungkapkan sesuatu, Tuhan itu artinya, apakah kutipan kemarin masih ingat nggak Kak Yuli? Apakah kutipan kemarin sedang bicara, yang ingat nggak kutipan kemarin yang bilang bahwa Tuhan itu lihat orang-orang di akhir zaman begitu akan hadapi hal-hal yang sangatlah menakutkan di depan. Makanya dia buka semua yang bisa dibuka supaya umatnya bersiapkan, Kak Yuli. Jadi apa yang Tuhan ungkapkan, apa yang Tuhan sajikan di Bible Study, itu adalah makanan untuk persiapan saya pribadi. Betul kan, Kak? Iya, kayak kemarin yang mengenai association itu. Nah, itu sebelum Karen dibawa, itu kemarin saya lagi kasih kutipan seperti itu juga, yang bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, kepada Jerry, kepada saya punya anak. Saya sama ya, apa yang saya kasih itu langsung Karen juga bawa siang itu. Jadi memang kita tidak ada
ini langsung sama-sama gitu ya. Saya heran sekali kemarin itu. Betul. Kudus kasih di saat yang tepat. Betul. Itulah roh kita belajar kan Kak Yuli. Itu dia. Roh kita belajar adalah kita belajar untuk nggak bikin kesalahan yang sudah ada, yang sudah menjadi kayak gini-gini kan. Ini kan Mrs. White ungkapkan semua kesalahan-kesalahan kan. Kita sedang belajar ini, kita lagi nggak ngomongin Itin lagi envy, atau Oma Alin lagi envy ya, atau Kak Yuli, Kak Yuli envy, nyanda, atau kita sedang belajar supaya kita berjaga-jaga untuk nggak kayak gini kan Kak Yuli. Kita lagi nggak report siapa-siapa ini kan. Bisa dan lihat. kalau Anda puji Tuhan, Nah, itu dia. Kalau ada, Ya, nah itu puji yang Tuhan. tahu ada dan ada kan diri kita. Betul. Atau kita nggak sadar, jadi sadar. Aha. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Apa pedulinya ini dunia gosip untuk mematahkan, mencemarkan nama baik orang yang nggak ada salahnya lah ya. Dia orang-orang yang envy ini nggak akan selesai, nggak akan berdiam. Dia punya pekerjaan jahat, walaupun dia sudah menghancurkan pengharapan dan semangat dari orang yang sudah tenggelam dalam beban-beban yang dia bilang semua tentang gosip ini ya. Yang dia peduli bagaimana dia bisa memanjakan dia punya skandal kecenderungan yang sudah ada gitu. Walaupun dia mengaku orang Kristen, apakah ini buat yang pengaku Kristen? Bukan orang luar loh. Dia menutup matanya kepada semua yang pure, kepada yang jujur, kepada yang mulia, dan yang indah, dan menyimpan yang apapun yang tidak menyenangkan dan tidak kesetujuan dan disebarkan ke seluruh dunia. Apakah setan begitu? Kita harus bisa lihat ya, saudara-saudara. Kita berjaga-jaga berdoa terus ya, saudara-saudara. Karena roh envy ini bisa menyerang siapa saja, saudara dan saya, kalau kita pilih kita ada ini. Karena apakah yang goda kita envy kan, Oma? Yang goda kita kan roh envy-nya kelas berat kan, Om Alin? Jadi kita harus berjaga-jaga ya, saudara-saudara. Supaya kita enggak kayak gini. Aduh Tuhan, saya enggak mau. Kita harus lihat betapa busuknya dan kita harus selalu kayak curiga gitu loh. Setiap langkah kita harus curigai. Kita curigai. Jangan pernah kita rasa, waduh kita benar kok langkah kita ini. Enggak, kita harus curigai. Kalau perlu kita bertukar pikiran sama orang yang takut akan Tuhan. Gimana ini? Nah, itu dia. Ya. Selalu bertukar pikiran sama sahabat-sahabat seiman. Supaya kita langkah kita ini benar-benar enggak salah ya. Oke. Apakah bisa kita tentang ini? Nanti kalau besok ada waktu kita belajar tentang ini ya. Judulnya nanti ini cuma 3 paragraf, kayaknya besok bisa kita bahas sedikit. Besok ini tentang lanjutannya aja ya saudara-saudara. Dibilang ini berpikirlah baik tentang semua orang. Wih, mantap nggak itu? Mantap. Nah, Positive thinking. Nah, positive thinking. Jadi Mrs. White abis bilang menegur yang begini, orang-orang yang suka pikir-pikir jahat sama orang, gini kan? Karena envy, lapor-lapor yang nggak bagus tentang kepada orang, itu habis ini Mrs. White kasih nasihat bagaimana orang-orang supaya terlepas dari dunia gosip dan dunia perenvian ya. Oke. Bagaimana? Apakah bisa semuanya pagi hari ini? Kita renungkan semua ya. Kita latih sekarang untuk berpikir positif ke orang. Amin. Itu dia Om Alin. Semangat. Karena nggak ada sesuatu pun yang negatif bisa kita bawa ke surga kan Om Alin. Bayangkan Stefanus aja sama musuh yang dilempar batu dia masih bisa positif kan Om Alin. Dia masih bisa bilang apa? Aduh Tuhan, mereka nggak tahu apa-apa. Apakah sama Tuhan Yesus juga kan Om Alin? Iya, ampuni mereka Tuhan. Iya.
walaupun Tuhan Yesus bisa discern between good and evil, dia bisa juga punya roh yang sayang juga sama orang yang bersalah, itu dia. Kita harus pupuk itu. Ya, kita memang harus tetap kan, kita kan bongkar dosa dunia dan gereja kan Om Alim. Tapi kita harus punya roh, walaupun kita ungkapkan apa yang salah, tetap positif sama orang berdosanya kan. Karena kita benci dosanya kan, bukan orangnya. Gitu dia. Itu yang kita harus latih. Iya Kak Yuli, gimana? Bisa ikuti pelajaran pagi hari ini? Iya, cuma kan benci dosa tapi bukan benci orang. Betul, itu dia. Nggak benci orang, nggak ada. Kita nggak. Kalau benci orang, kita yang berdosa. Kita benci karakter setannya kan, karena karakter setan itu sama sekali nggak bawa tujuan probation kita yang sesungguhnya, betul? Kalau ada satu karakter setan, kita nggak akan bawa tujuan probation yang sesungguhnya. Itu udah nggak glorify Tuhan, gitu dia. Ya, gitu dia. Jadi